Halo guys, kembali lagi ke channel saya Poin Mas. Kembali kita membahas setiap komentar-komentar netizen. Ini seharusnya gak usah kasih panggung seorang yang pernah terjerat kasus korupsi. Yang setuju mantan koruptor tidak boleh lagi diundang di acara televisi apapun. Bicara tentang rakyat, angkat jempolnya. Setiap kali saya melihat RG debat, sebenarnya itu bukan debat, tapi kasih ilmu gratis bagi semua orang. Ini bukti bahwa kebenaran bisa kalah dengan kesalahan yang terstruktur masif. Andi Malarangeng ini mantan narapidana berkoar-koar supaya dapat posisi menteri, nggak tahu malu. Tolong jangan undang koruptor dalam forum debat macam begini. Integritasnya aja udah rusak, mau ikut bicara. Andi, kamu maling masih berani nongol di TV, nggak tahu malu, menjijikan luar biasa. Di dalam kekurangan data, di situ kita pakai otak, apalagi ketiadaan data. Otak harus kita maksimalkan. Paham, mantap, kuliah gratis. Saya tidak patut mendengar ucapan mantan narapidana. Saya percaya pada ucapan RG. Di semua channel saya cuman komen Indonesia bangga punya Rocky Gerung. Sehat selalu Bung Rocky. Beberapa orang cerdas dalam jenius, diantaranya Bung Rocky Gerung, Bang Refli, Harum, dan Aiman. Indonesia negara yang sudah tidak punya moral, seorang koruptor masih tidak punya malu ikut dalam kecurangan. Kalau AM kasih komentar karena ada kepentingan bela partainya, tapi kalau Rocky Gerung komentar terbebas dari konflik kepentingan. Asli jikik dengan pejabat-pejabat Indonesia, semoga mantan koruptor besar masih dikasih panggung. Sungguh melukai hati rakyat. Sulit maju negara ini jika pemimpin terpilih berasal dari kecurangan dan kekhawatiran akan terjadi lagi kecurangan berikutnya. Hanya di Wandaka koruptor bisa berpura-pura suci. Yang setuju mantan koruptor tidak diundang dalam acara dialogis seperti ini, apalagi bicara soal etika dan moral. Angkat jempol dua-dua. Yang setuju 7 jempol. Para mantan narapidana korupsi, penista agama, politik, jangan kasih panggung lagi untuk tampil. Cari orang bersih, jujur, dan berakal sehat. Masih banyak di Indonesia. Yang setuju koruptor dimiskinkan. Kebenaran harus dibuka karena rakyat sudah hilang kepercayaan. Saya rasa demokrasi di Indonesia tidak pernah baik selama penguasa membenarkan kesalahan. Seperti saya akan lebih mempercayai statement orang yang belum pernah terjerat kasus korupsi. Rakyat tidak perlu orang-orang yang pernah dipenjara. Malu dong negara ini. Berbicara sambil berpikir, yang terbaru sekarang berbicara sambil ngumpulin tenaga buat mukul. Harusnya undang-undang penyiaran divisi TV tidak boleh menjadikan mantan koruptor sebagai narasumber dalam satu acara di TV. Kalau seseorang yang pernah dipenjara karena ketidakjujuran, maka dia akan sulit berlaku jujur, sehingga kecenderung mendukung orang yang tidak jujur.
Dan seharusnya koruptor tak usah dikasih panggung. Jadi untuk rakyat yang waras, ketidakjujuran itu jangan dicaci, harus kita jadikan bahan untuk berbahak-bahak, karena kira yang waras harus bangga bahwa kita punya segudang kejujuran dan kebenaran. Seharusnya orang yang pernah terjerat kasus korupsi tidak usah dikasih panggung di media televisi. Sumpah keren banget. Bung Rocky Gerung mahal ilmu ini, dari menit sampai 4:13 menit udah isi semua. Beginilah negeri ini. Semoga mantan narapidana korupsi masih diunggah di TV. Jangan harap negeri ini bebas dari korupsi. Yang ribut itu tuh kekalahan partai di DPR, bukan di Pilpres. Tidak ada yang luar biasa selain Rocky Gerung. Politik Indonesia dari dulu adalah politik pengkhianatan. Sedih memang. Host dalam acara ini adalah bagian dari kedunguan yang nyata. Walaupun begitu, saya tetap apresiasi karena kedunguan yang dipertontonkan. Materi akal sehat disajikan oleh Bung Rocky Gerung akan cepat sampai kepada membutuhkan. Yang setuju koruptor bisa dimaafkan asal duitnya dibalikin, angkat jempol. Mata hati pun pura-pura buta itu, pura-pura tuli. Semoga Allah tutup mata hati mereka selama-lamanya, ya amin. Kebenaran di negeri ini dibabat habis oleh kezaliman kasihan rakyat. Mohon Andi Sang, mantan para narapidana kasus korupsi, jangan diperlihatkan di publik manapun. Muak masyarakat melihatnya. Hahaha. Mantap. Di negara Konoha yang mencari kesalahan lebih sulit daripada mencari kebenaran, karena yang salah akan dibela habis-habisan agar menjadi benar, baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Intinya berawal dari kardus digembok. Memang sangat memalukan. Ada mantan koruptor itu bicara sok ideal,